Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita pada modul 6 dengan judul Sumber Hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum itu adalah faktor-faktor yang menimbulkan hukum positif. Nah, sekarang hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku sekarang. Di sini dan kini biasanya. Di sini menunjukkan tempat, kini menunjukkan waktu. Begitu. Jadi memang ada hukum yang sekarang berlaku. Itulah hukum positif atau ius constitutum. Lawannya itu adalah hukum yang baru akan ada ya, atau hukum yang dicita-citakan. Inilah yang dikenal dengan istilah ius constituendum. Nah, kita kembali kepada pemahaman sumber hukum. Faktor-faktor yang menimbulkan hukum positif. Nah, ini ternyata banyak. Ya, di dalam modul ini saya jelaskan ada sumber hukum storis. Jadi, sejarahlah yang menjadikan hukum berlaku sekarang ini ada. Contohnya, umpamanya ketika hukum kolonial yang masih berlaku umpamanya sampai hari ini, nah itu karena alasan sejarah. Setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, nah, para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 bersepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 45. Waktu tahun 45 tidak disebut Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi pada hari itu, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar disahkan dan di dalam aturan peralihan, nah itu memberlakukan aturan-aturan yang ada sebelum bilang dulu. Nah, jadi kembali bahwa yang namanya hukum objek, yang namanya sumber hukum itu faktor-faktor yang menimbulkan hukum positif. Saya tadi contohkan sejarah. Ya. Juga di dalam buku saya ini, nah itu ada sumber hukum dalam arti sosiologis. Sosiologis itu kan kemasyarakatan. Jadi faktor dari kemasyarakatan itu yang menimbulkan hukum berlaku sekarang ini. Nah, makanya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, nah ini landasan sosiologis itu begitu penting selain landasan hukum atau yuridis dengan landasan filosofis. Nah, yang terpenting dari sumber hukum itu dikenal dengan sumber hukum material atau Walbron. Dan satu lagi sumber hukum formal yang disebut dengan Cambron. Nah, kalau sumber hukum material, materinya daripada hukum itu diambil begitu ya. Jadi bisa faktor ideal atau faktor ideal. Jadi di sini ya umpamanya tentang keadilan ya, yang harus ditaati ya, oleh para pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum lainnya. Demikian pula faktor real ya, hal-hal yang betul-betul hidup di masyarakat. Ada struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakatnya, ada adat istiadat, dan lain-lain. Nah, itu adalah berkaitan dengan sumber hukum dalam arti material. Nah, begitu pentingnya ini mengenal sumber hukum formal. Utrecht itu menyebut ada 5. Pertama adalah undang-undang. Ya, jadi undang-undang ini dikenal dengan istilahnya itu ada undang-undang yang disebut undang-undang formal dan undang-undang material. Nah, apa yang dimaksud dengan undang-undang formal? Karena memang bentuknya undang-undang seperti di negara kita dibuat oleh presiden dengan DPR. Nah, sedangkan kalau undang-undang material itu semua peraturan, bukan hanya undang-undang, yang cirinya itu memang mengikat langsung masyarakat. Nah, jadi ini sebenarnya mengikuti
pendapatnya atau teorinya Buys. Jadi kayak seperti disampaikan oleh Buys bahwa undang-undang itu ada undang-undang material dan undang-undang formal. Undang-undang formal itu setiap peraturan yang mengikat langsung setiap penduduk. Sedangkan undang-undang formal, nah itu adalah memang karena bentuknya itu undang-undang. Jadi kalau demikian, peraturan daerah atau ini kita dengan istilah perda itu juga bisa dikategorikan sebagai undang-undang material, ya, atau undang-undang material. Nah, ini pemahaman tentang hukum undang-undang ini memang sangat dalam dan ini dipelajari tersendiri ya di dalam hukum itu, dalam teknik perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu adalah sumber hukum itu hukum adat dan hukum kebiasaan. Jadi sumber hukum formal itu di Indonesia urutan kedua setelah hukum undang-undang tadi adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Mengapa dibedakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan? Karena kalau hukum adat itu sumbernya dari nenek moyang bangsa kita sendiri, sedangkan hukum kebiasaan itu dari impor, ya, dari barat, begitu. Nah, terus selain itu perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum adat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi yang namanya hukum kebiasaan semuanya tentu saja tidak tertulis. Nah, kemudian selanjutnya setelah hukum adat dan hukum kebiasaan yang merupakan sumber hukum itu atau sumber hukum formal itu adalah traktat. Apa itu traktat? Perjanjian antara dua negara atau lebih, ya. Perjanjian internasional, ya, begitu. Telah disepakati, nah kemudian mereka istilahnya Pakta Sunt Serpanda, ya, harus ditaati yang namanya perjanjian itu. Gitu. Karena itulah kekuatannya. Gitu. Kalau tidak ditaati ya tentu saja ya bubar, begitu ya. Nah selanjutnya itu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Itu putusan hakim yang oleh hakim lain akan diikuti manakala menghadapi peristiwa yang sama. Ya. Nah ini sangat menarik ya kalau umpamanya kita mempelajari berbagai putusan hakim karena itu merupakan titik-titik tertinggi barangkali ya perkembangan hukum ya karena itu diolah dari berbagai kasus-kasus yang dihadapi ya dan tentu saja ini mengarah kepada hal-hal yang lebih baik lagi begitu ya. Nah, bahkan ada terobosan dalam bidang hukum itu banyak didapatkan dari jurisprudensi ini. Dan yang terakhir itu adalah doktrin. Doktrin itu adalah pendapat para pakar, pendapat para sarjana ternama. Nah, yang memberikan pendapat mengenai hal-hal tertentu. Nah, ini akan dijadikan sumber hukum juga ya, manakala berperkara di pengadilan. Ya. Jadi selain undang-undang, selain tadi adat dan hukum kebiasaan, hukum adat dan hukum kebiasaan, selain traktat, ya. Nah, jurisprudensi sebelumnya. Nah, juga ini pendapat para pakar ternama. Bahkan ada di dalam alat bukti itu keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini untuk mengakomodir sumber hukum yang namanya doktrin itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.